Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, jumpa lagi. Kali ini kita ada di tema 4, subtema 1 dan 2. Di tema 4 kita belajar tentang kewajiban dan hak. Anak-anak, di muatan pelajaran PKN kali ini kita akan bicara tentang bagaimana melaksanakan kewajiban sebagai bentuk rasa syukur. Di akhir pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak dapat memahami kewajiban dan hak anak-anak di rumah dan di sekolah. Yang kedua, anak-anak dapat memahami makna keseimbangan antara kewajiban dan hak. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan contoh bagaimana cara menjalankan kewajiban di rumah dan di sekolah. Anak-anak masih ingat, di pelajaran yang lalu kita pernah bicara tentang peran dan tanggung jawab. Ya, setiap manusia itu punya peran. Setiap yang lahir ke dunia memiliki peran. Nah, anak-anak, setiap peran yang kita miliki itu pasti membawa kewajiban. Dan di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang akan kita dapatkan. Maksudnya, bila kita sudah melaksanakan kewajiban, itu akan ada hak yang kita terima. Dan di dalam setiap hak, itu selalu ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, jadi anak-anak tidak hanya berhenti pada kewajiban, lalu anak-anak dapat hak. Ketika anak-anak dapat hak anak-anak, itu juga kemudian nanti anak-anak akan diminta, akan ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Agar lebih mudah memahami, Ibu akan memberi contoh. Kewajiban anak adalah menyayangi orang tua. Ketika anak-anak sudah melakukan itu atau anak-anak menyayangi orang tua, pasti otomatis atau anak-anak langsung kewajiban itu akan diiringi dengan hak anak-anak mendapatkan semua kebutuhan yang anak-anak perlukan. Contoh, anak-anak dapat pakaian yang layak dari ayah dan ibu. Nah, pakaian itu adalah hak kita. Karena kita menyayangi orang tua kita juga sayang kepada kita, lalu kita diberikan pakaian. Ketika anak-anak mendapatkan pakaian sebagai hak, nah, anak-anak punya kewajiban menjaga pakaian itu agar dapat digunakan dengan baik atau dapat digunakan lebih lama. Jadi, kalau pakaiannya kotor, kewajibannya dicuci pakaiannya, disetrika, gunakan pakaian sesuai dengan tempatnya. Misalnya, Mama membelikan pakaian tidur, ya digunakan pada saat kita mau tidur. Pakaian sekolah digunakan untuk sekolah. Dan anak-anak harus menjaga. Kewajiban anak-anak menjaga agar pakaian itu tidak robek. Misalnya kalau main hati-hati. Ya, jangan lompat-lompat pagar, nanti robek pakaiannya. Nah, itu contohnya. Jadi ketika anak-anak mendapatkan hak, anak-anak juga punya kewajiban. Karena itu adalah barang milik anak-anak. Sehingga kewajiban dan hak itu hendaknya dilaksanakan seimbang dengan cara mengerjakan kewajiban lalu meminta hak. Anak-anak, apakah
anak-anak tahu mengapa anak-anak itu memiliki kewajiban? Berat Bu, harus melakukan ini, melakukan itu. Anak-anak perlu ingat bahwa hidup kita akan mempengaruhi hidup orang lain. Kalau kita ingin maunya sendiri, bebas, tanpa ada aturan, kita akan mengganggu hak orang lain. Misalnya, anak-anak ingin minum. Anak-anak karena haus tidak memperdulikan. Ada air di dalam botol itu, aku langsung minum saja. Pokoknya aku akan minum karena aku haus. Padahal botol minum itu milik orang lain. Kalau anak-anak langsung meminumnya, berarti anak-anak sudah melanggar hak orang lain. Ya, itu hak orang lain. Maka anak-anak kalau mau minum berkewajiban meminta izin kepada yang punya. Nah, sehingga mengapa agar kita hidup teratur dengan orang lain, karena kita tidak bisa hidup sendiri, maka ada kewajiban. Kewajiban itu ada di mana-mana, salah satunya adalah kewajiban di rumah. Ketika anak-anak sudah mengerjakan kewajiban, maka ada hak anak-anak di rumah. Maka, mengapa kewajiban dan hak itu akan disebutkan bersama-sama? Kewajiban dan hak. Mari kita bicarakan kewajiban dan hak kalian di rumah. Anak-anak di rumah sudah mendapatkan semua kebutuhan anak-anak tanpa memikirkannya. Ya. Seperti anak-anak tidak perlu memikirkan bagaimana membeli pakaian, bagaimana membeli makanan, bagaimana anak-anak punya rumah. Anak-anak tidak perlu memikirkannya karena itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua yang menjadi hakmu. Jadi kebutuhan yang ada di rumah itu adalah hasil kewajiban yang dilaksanakan oleh kedua orang tuamu. Dan semua itu karena karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tapi anak-anak, ketika anak-anak sudah dapat hak tadi, anak-anak juga punya kewajiban. Apa Bu yang harus dikerjakan? Kewajiban tadi merupakan cara kita berterima kasih kepada orang tua dan bersyukur kepada Tuhan. Ibu ulang kembali ya. Bahwa semua kebutuhanmu di rumah itu adalah hakmu yang perlu kita syukuri. Maka kamu wajib bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada orang tua karena dapat menikmati semua kebutuhan itu. Lalu bagaimana caranya? Ya. Nanti akan kita bicarakan setelah ini. Kebutuhan yang kamu dapatkan apa sih? 1. Kamu tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Itu karena siapa? Karena mama dan papa. Anak-anak juga dapat pakaian yang layak dan bermacam-macam. Apakah anak-anak membelinya sendiri? Tidak. Itu dari mama dan papa. Anak-anak juga punya makanan yang tersaji setiap hari. Anak-anak tidak bingung memikirkan, hari ini saya makan apa? Nanti siang ada makanan enggak? Enggak usah dipikirin karena itu adalah kewajiban ayah dan ibumu, mama papamu. Ada lagi yang berikutnya adalah, yang keempat adalah
mainan yang sesuai seperti keinginanmu. Dan yang terakhir, kamu mendapatkan pendidikan sesuai dengan usiamu. Misalnya, sekarang kamu sekolah, maka kamu bisa bersekolah itu karena mama dan papamu. Coba lihat, ini kan yang kamu dapatkan. Nah, rumah, pakaian, makanan, mainan, dan sekolah. Bersyukur sekali kita bisa menikmati semua ini ya nak. Kalau begitu sekarang mari kita belajar bagaimana melaksanakan kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan dan terima kasih kita kepada orang tua. Ya. Nah, Bu Hesti punya tabel di mana ada kewajiban dari hak yang kamu dapatkan, lalu bagaimana cara melaksanakan? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah sebagai bentuk syukur, kewajiban kita adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan yang Maha Esa. Karena kita sudah diberi karunia yang banyak. Lalu bagaimana Bu caranya? Ya beribadah, rajin beribadah, yang Muslim sholat 5 waktu, yang Kristen ke gereja, yang Hindu dan Buddha juga begitu, ke pura, ke vihara, ya. Kemudian anak-anak juga harus baik dan sayang kepada sesama, menghindari perbuatan buruk dan saling menasehati dalam kebaikan. Dan masih banyak lagi anak-anak ya. Intinya semua yang diperintahkan oleh Tuhan kerjakan. Yang dilarang ya jauhi. Nah sekarang yang kedua. Bagaimana kita berterima kasih kepada orang tua? Mari kita sayangi, hormati, dan taati perkataan atau nasihat mama papa, nasihat kedua orang tua kita. Caranya bagaimana Bu? Ya setiap ada perintah kerjakan. Jangan mengeluh. Jangan, Dek bantu mama ya. Mama aku kan lagi main. Nah, mama tidak pernah mengeluh kamu kalau minta makanan. Mama tidak pernah mengeluh ketika memikirkan bagaimana cara menyekolahkan kamu. Jadi mari kita kerjakan dengan hati yang riang, dengan ringan tangan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Dan dengarkan nasihat orang tuamu ya. Lalu yang ketiga, mari kita menjaga rumah kita tetap bersih, aman, dan nyaman. Caranya, sapu rumahnya, bereskan kamarmu, bereskan barang yang tidak pada tempatnya. Artinya, letakkan barang sesuai dengan tempatnya. Oke, yang berikutnya adalah merawat barang milikmu dan keluargamu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Ada loh anak-anak yang kalau diberikan barang baru tidak pernah memeliharanya. Setelah main ditinggal begitu saja, main tidak hati-hati sehingga cepat rusak. Kan kasihan mama papa harus sering membeli mainan. Kalau mainannya awet, mama dan papa tidak harus selalu membeli mainan, ya. Berikutnya adalah makanlah dengan hati senang apa saja yang dimasak atau disajikan mama tanpa mengeluh. Jangan bilang, "Ma, nggak enak nih, aku nggak suka. Mama kenapa masak ini hari ini?" Ya, itu mengeluh. Padahal mama sudah dengan hati yang riang pergi ke pasar, belanja, masak dengan harapan seluruh keluarga dapat makan dengan nikmat dan jadi sehat. Pikirkan bagaimana usaha mama, ya. Oke, karena semua yang dimasak mama itu pasti menyehatkan. Kalau kamu belum pernah makan, coba dulu, jangan katakan tidak enak. Ya. Nanti kalau belum dicoba sudah bilang tidak enak, nanti menyakiti hati mama. Oke?
Nah, kita lanjut ke nomor 6. Rajinlah ke sekolah. Mama papa sudah bekerja mencarikan kamu sekolah yang terbaik, maka rajinlah ke sekolah. Belajar yang baik agar dapat membanggakan kedua orang tua. Caranya, ayo siapkan peralatan sekolahmu yang akan dipakai besok. Bangun pagi, mandi sendiri. Siapkan pakaianmu sendiri, ambil di lemari. Makan, sarapan, tidak usah diperintah mama lagi. Nggak usah mama, ayo dek bangun, sudah siang. Enggak, jangan. Urus dirimu sendiri, ya. Mama dan papa punya banyak sekali pekerjaan, maka bantu mereka. Urus dirimu sendiri. Sarapan sudah disediakan mama, makan, pergi ke sekolah. Rajin di sekolah, jangan bolos. Nah, begitu ya sayang. Yang ketujuh, jagalah kebersihan, keamanan, dan kesehatan tubuhmu agar tidak menyusahkan anggota keluargamu yang lain. Artinya, anak-anak harus jaga kebersihan diri, pakaiannya, kalau main-main yang aman, jangan banyak makan atau jajan di luar. Kalau tidak bersih, kamu mudah sakit, nanti kasihan mama dan papa, ya. Kewajiban yang lain akan terganggu. Oke sayang, istirahat yang cukup, olahraga. Masih banyak lagi yang lain ya. Selanjutnya, bagaimana dengan kewajibanmu di sekolah? Ya, kewajiban dan hakmu di sekolah itu juga merupakan sebuah sikap atas rasa syukurmu karena sudah disekolahkan. Banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena orang tuanya tidak mampu. Maka kita harus bersyukur, kita wajib bersyukur, ya nak? Oke, maka lihat tabel ibu. Ada 6 yang ibu sampaikan, walaupun masih banyak ya yang lain. Yang pertama adalah menghormati dan mendengarkan apa yang dijelaskan guru dengan fokus dan bicaralah dengan bahasa yang santun. Ya. Caranya, Bu, jangan ngobrol atau bicara sendiri pada saat guru menjelaskan. Bila ingin bicara, angkat tangan dulu. Nanti kalau diberi waktu, silakan bicara. Anak-anak juga harus minta maaf bila salah. Menyapa Bapak Ibu guru saat bertemu dimanapun mereka. Oke, yang kedua, kerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Maksudnya, ya ayo, kalau ada PR, dikerjakan, tidak menunda, karena kalau kamu menunda, maka akan ada tugas lain akhirnya menjadi berat. Ya. Lalu kerjakan sebaik mungkin tugas itu. Belajar yang rutin supaya kalau tiba-tiba ada ulangan, kamu bisa. Berikutnya adalah menyayangi dan bersikap baik kepada semua teman tanpa membedakan satu dengan yang lain. Caranya bermain bersama teman. Ingat, mainnya yang aman. Aman untuk dirimu, aman untuk temanmu. Tidak menyakiti hati dan fisik teman. Mari kita saling berbagi. Yang keempat, mari kita menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan sekolah. Biasanya anak-anak ada petugas piket di kelas, maka kerjakan tugas itu. Ya, lalu anak-anak ingat buang sampah harus pada tempatnya. Jajan di kantin, karena di kantin itu juga sudah diatur jajanannya supaya menjual jajanan yang sehat. Jangan jajan di luar sekolah. Lalu hidup rukun bersama teman. Yang kelima adalah mari kita bangga dan percaya dengan kemampuan kita sendiri. Sehingga anak-anak jangan merasa malu ketika harus tampil di depan kelas. Atau kalau ada acara lomba, anak-anak harus bisa bangga dengan diri anak-anak sendiri.
Itu kewajiban anak-anak ya. Berani tampil, menyampaikan tugasnya atau idenya, tidak ragu mengerjakan tugas, dan siap membantu siapa saja karena kamu percaya kepada dirimu dan kemampuanmu. Yang berikutnya adalah berani menyampaikan dan membela kebenaran dengan cara yang baik. Bila kamu melihat ada sesuatu yang salah, mari temannya diingatkan, ya. Beri saran yang baik ke temannya dengan bahasa yang baik. Jujur, selalu taat aturan, ya. Itu mencerminkan kamu membela yang benar. Oke, anak-anak? Dari penjelasan Ibu tadi, sekarang Ibu ingin menyimpulkan. Ya, kesimpulan yang pertama adalah bahwa ada banyak sekali nikmat Tuhan Yang Maha Esa untuk kita lewat kedua orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita. Setiap nikmat itu harus disyukuri. Bersyukur dengan cara menerima semua nikmat dengan senang hati tanpa mengeluh. Semua nikmat yang kita terima dari upaya yang baik atau usaha yang baik adalah hak kita. Namun jangan lupa dengan kewajiban kita atas hak tersebut. Jadi karena nikmat itu adalah hak kita, maka mari kita laksanakan kewajiban kita. Terkadang hak lebih dulu datang dari kewajiban. Walau demikian, jangan lupa kewajiban tetap harus dilaksanakan agar jadi seimbang. Keseimbangan antara kewajiban dan hak akan membantu peranmu dan peran orang lain dalam kehidupan. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Setelah memahami, anak-anak dapat mengerjakannya, dapat menerapkannya, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik. Karena anak-anak yang baik akan berguna untuk siapa saja. Anak-anak yang baik akan disayang siapa saja. Oke anak-anak, tetap baik dimanapun kalian berada. Salam.